19.16 waktu Indonesia Barat, tanggal 24 Januari 2025. Kami berangkat dari kota Bengkulu menuju kota Sungai Penuh, melewati Kabupaten Mukomuko yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Dan kurang lebih 11 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di kota Sungai Penuh, tepatnya di rumah keluarganya Mas Bagus. Ternyata suasananya sangat menyenangkan. Kami langsung disajikan sarapan, kami disambut hangat, bercerita, bercanda. Ya, tapi sayangnya pertemuan ini hanya singkat. Kami harus berpamitan. Kami harus melanjutkan perjalanan ke tujuan kami, yaitu Gunung Kerinci. Sebelum sampai di titik tujuan, kami sempatkan mampir di rumah makan Ilham. Katanya punya spesial, dendeng batoko asli. Ya, khas ini, kita coba ya keasliannya nanti. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan, dan kami melewati kebun teh yang sangat luas, yaitu kebun teh kayu aro. Kami sempatkan mampir dan istirahat sejenak. Akhirnya kami sampai di Desa Kersik Tuwo, tepatnya di pos penjagaan TNKS atau yang dikenal R10. Kami melakukan registrasi sebagai syarat untuk mendaki Gunung Kerinci. Di sana kami juga mengecek ulang barang-barang kami, mengecek perlengkapan kami agar tidak ada yang tertinggal. Setelah selesai, kami menuju pos terakhir, yaitu pos Pintu Rimba. Kami memulai pendakian kurang lebih jam setengah 1 siang. Bengkulu, Top Kerinci. Di sini perjalanan kami dimulai. Saya Yogi, A. Taufik, dan Bagus serta Mas Tri. Awalnya perjalanan baik-baik saja. Dari Pintu Rimba kami menuju pos 1. Walaupun beberapa kali saya mencium bau kotoran hewan. Rasanya sangat asing di penciuman saya. Akhirnya kami sampai di pos 1, yaitu pos Bangku Panjang. Tidak lama berhenti, kami melanjutkan perjalanan kami ke pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2, treknya mulai sedikit menanjak ya. Walaupun kata pendaki-pendaki itu masih banyak bonusnya. Kurang lebih 15 menit, akhirnya kami sampai di pos 2, yaitu pos Batu Lumut. Oh iya, setiap pos kami biasanya bertemu pendaki-pendaki lain. Ya mungkin karena musim liburan ya, jadi banyak yang mendaki Gunung Kerinci. Kami pun tidak lama bercerita sebentar dengan pendaki-pendaki lain dan melanjutkan perjalanan ke pos 3. Di sini kami mulai merasakan sedikit lelah. Akhirnya kami memutuskan untuk makan siang, terlebih ini sudah jam 1. Kami mencoba makan dendeng yang tadi kami beli. Katanya asli. Oh, ternyata memang rasanya otentik sekali. Setelah makan siang, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3, yaitu pos Panorama. Mohon maaf ya, ternyata ini tidak terekam karena kondisinya hujan. Bahkan A. Taufik sempat tertidur karena mungkin kelelahan. Dari pos 3 ke shelter 1, kami menemukan pohon ikonik itu, yaitu pohon bolong. Ya, tidak lama kami sampai di shelter 1, kurang lebih pukul 5 sore. Kami langsung mendirikan tenda, dan dalam keadaan hujan, kami harus istirahat.
Esok paginya, setelah bangun, kami langsung menyantap rendang yang kami beli juga di rumah makan Ilham tadi. Tidak lama setelah sarapan, kami bersiap dan melanjutkan perjalanan, yaitu menuju shelter 2 dan 3. Di sini treknya mulai sedikit berubah dari pos 1, pos 2, pos 3, bahkan shelter 1 tadi. Menuju shelter 2, kami banyak menemukan dinding-dinding tanah. Ya, nampaknya selain trek dari orang-orang dulu, ini menjadi aliran air. Perjalanan ini tidak membosankan. Selain melihat trek yang berbeda-beda, ternyata kami banyak disajikan pemandangan yang indah. Seperti di pos-pos lain, kami kadang juga bertemu dengan pendaki-pendaki lain, seperti di jalur, di pelataran jalur, entah dari mana saja mereka. Nampaknya Kerinci menjadi tujuan yang sama untuk kami. Terkadang kami sempat bercerita, "Oh iya, trek di sini mulai agak sempit ya." Kami akhirnya sampai di shelter 2 Bayangan, menyempatkan memasak untuk makan dan menambah tenaga. Karena terlebih ini juga sudah siang. Setelah istirahat dan makan siang, dari shelter 2 Bayangan, kami menuju shelter 2. Ternyata itu tidak jauh, tapi ya sedikit menyulitkan juga. Di shelter 2, kami tidak berhenti lagi. Kami hanya permisi dengan pendaki-pendaki lain. Kami ingin melanjutkan langsung ke shelter 3, yang katanya jalur treknya sangat susah dan menjadi ikonik sekali untuk gunung ini. Ternyata yang katanya itu ya nyata. Jalur trek dari shelter 2 ke shelter 3 itu luar biasa. Kami bahkan harus melipat trekking pole. Nampaknya tidak terlalu berguna, karena trek ini memaksa kami untuk teknikal. Tidak ada lagi ceritanya tangan kalian tidak akan menyentuh tanah. Kalian harus memegang di dinding tanah, memegang akar untuk memanjat, melewati lorong-lorong yang katanya lorong tikus ya. Terkadang jalur-jalur ini membuat kami pesimis, tapi ya tentu kita harus optimis. Seringkali di jalur ini kami dipaksa untuk memanjat, memegang akar. Ya, bisa kalian lihat, treknya lebih dari kepala atau bahu kami. Bahkan ada beberapa trek yang memaksa kita harus memegang webbing atau tali pengaman. Setelah kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kami sampai di shelter terakhir, yaitu shelter 3 di ketinggian 3290 mdpl. Setelah istirahat di malam kedua, tepatnya di shelter 3,
kami memutuskan untuk summit. Walaupun sedikit kesiangan dikarenakan hujan. Selain itu, ada yang membuat kami sedih. Ternyata Bagus tidak bisa ikut summit dikarenakan dia kurang enak badan. Jadi, dia memutuskan untuk istirahat agar nanti setelah summit kami turun dengan keadaan yang sehat semua. Oh iya, trek menuju summit itu cadas. Batu-batuan bercampur pasir. Ya tentu, vegetasinya mulai minim. Menuju summit, kami juga menemukan ikonik di gunung ini, yaitu batu gantung. Lalu kami juga bertemu dengan Tugu Yuda dan monumen lainnya. Kami sempat berhenti dan mengirimkan doa untuk mereka, sang pencinta yang diambil oleh sang pencipta. Wajah kami sedikit gembira karena tidak lama lagi kami mencapai puncak Indrapura, puncak dari gunung api tertinggi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Puncak Indrapura, kami tiba. Saya sungguh tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan saya. Saya menangis dan terharu. Betapa indahnya ciptaan Sang Kuasa. Terima kasih sudah membawa kami ke sini. Salam dari kami, Gunung Kerinci, 3805 mdpl.